Kanal informasi, dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Balikengken pagi ini, dan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Harkodia, nanti di tanggal 9 Desember dengan tema Satukan Aksi Basmi Korupsi. Dan hari ini kita akan menghadirkan dua narasumber penting dari Inspektorat Kabupaten Buleleng, pendengar. Dan bersama kita telah hadir Bapak Iputu Karuna SH selaku Inspektur Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini Bapak. Enggak, Bapak tidak sendiri. Ini ada Ibu Nimade Susi Adnyani, SEAKMM, Sekretaris Inspektorat sekaligus Paksi Buleleng. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu, dan selamat pagi juga pemirsa RRI Pro 2 Pro 1 Singaraja. RRI Singaraja. Terima kasih banyak sudah hadir, dan kita akan bahas niki bagaimana mungkin upaya pemerintah daerah begitu nggih, khususnya Inspektorat Buleleng ini dalam membangun budaya integritas serta mencegah dan memberantas korupsi. Dan untuk pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami nantinya melalui line telepon di 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 0811 399 9790, dan Anda juga bisa menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dan Bapak, kalau berbicara korupsi niki, Satukan Aksi Basmi Korupsi. Kalau berbicara tentang pencegahan korupsi, tentu Inspektorat ini kan juga memiliki peran sentral begitu Pak ya. Bagaimana niki Pak? Mungkin bisa dijelaskan api peran Inspektorat nih sebagai aparat pengawas mungkin begitu dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Idedane semeton ditiang para pemirsa Pro RRI. Kita yang sebagai inspektur sudah barang tentu pimpinan memberikan tugas kami sebagai pengawas ya, pengawas di mana kami tetap berupaya bagaimana teman-teman kami di semua OPD bahkan sampai ke tingkat desa agar perilaku korupsi itu bisa ditekan sekecil mungkin, sehingga langkah-langkah yang kami lakukan yaitu pengawasan, kemudian yang terpenting adalah bagaimana menanamkan nilai integritas, bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi dari sejak sejak dini ya, dari PAUD, dari PAUD, SD, SMP, sehingga kita upayakan dari mental teman-teman kita dari PAUD, SD, SMP itu mulai tumbuh rasa integritas, kemudian menghilangkan perilaku korup, sehingga kami buat terobosan-terobosan. Nah, di samping tugas-tugas kami melakukan pengawasan ya, sudah barang tentu yang terpenting adalah bagaimana mewujudkan mental masyarakat atau mental manusia itu bisa menjadi lebih baik. Nah, sehingga sejak dini kita sudah jejali, sudah kita arahkan melalui pendidikan anti korupsi ya. Baik melalui kegiatan, kalau umpamanya PAUD itu kan masih awam sekali ya. Sehingga itu kita lakukan melalui seperti kemarin kita lakukan adalah lomba mewarnai. Karena di sana dengan berani mewarnai kita bisa menilai bagaimana sih apa istilahnya perilaku atau kalau kemarin kebetulan kami bersama Ibu Bupati ya, Ibu Bupati memberikan banyak penjelasan karena
dari masa 0 sampai 5 tahun itu merupakan masa perkembangan otak ya manusia ya. Iya. Sehingga sebenarnya dari situlah mulai harus diberikan atau dijejali otaknya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, sehingga ke depan lebih mudah berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, sehingga di kemarin disampaikan sama Bu Bupati agar ibu-ibu para orang tua bisa memahami apa sih arti dari 0 sampai 5 tahun itu. Nah, sehingga benar-benar ibu-ibu orang tua bisa memperhatikan anaknya bagaimana mengisi otaknya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, dalam hal ini kita berbicara korupsi kan itu ya. Iya. Artinya kebaikan-kebaikan dalam hal bagaimana kita berbuat baik untuk menghindari adanya perbuatan-perbuatan kecurangan yang bisa menimbulkan korupsi. Nah, itu sehingga Ibu Bupati kemarin sangat-sangat antusias dengan kegiatan kita melalui lomba mewarnai. Nah, kemudian di samping lomba mewarnai karena itu baru tingkat TK, nah, kemudian di SD juga lomba menggambar. Nah, ini ya, kemudian lanjut juga digital painting. Nah, ini kan ada masa-masanya. Ketika di TK mungkin cukup untuk mewarnai, di SD. Nah, itu pada intinya bagaimana menumbuhkan sikap mental dari anak-anak mulai dini sehingga ke depan bangsa kita bisa menjadi atau mewujudkan Indonesia emas di tahun 45 kan itu di 2045. Kan sebenarnya ini awal dari pembentukan mental yang bisa nantinya menjadikan di 2045 ini betul-betul apa yang menjadi impian bangsa Indonesia menjadi Indonesia emas. Kan itu artinya kita harus dari awal. Kalau mungkin kita berbicara generasi yang sudah ada, mungkin siapapun memahami bahwa saat ini kan itu ya, saat ini sudah jauh sekali moral manusia apa istilahnya ya, kalau dibilang sudah terdegradasi ya. Nah, sehingga mungkin teman-teman atau siapapun banyak mengetahui banyak kejadian yang di luar nalar, di luar moral itu. Sehingga beginilah kondisi bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Nah, sehingga dengan sisa waktu yang ada ini bagaimana kita mengupayakan dari seperti tadi dari generasi muda dari awal ini kita ke depan terus secara bertahap bisa mewujudkan kembali generasi-generasi yang akan datang ini sebagai manusia yang lebih baik. Edukasi yang dipentingkan dulu begitu nggih. Dan namun kalau dari sisi edukasi kan niki yang memberikan contohnya juga harus baik gitu kan ya. Betul. Makanya kita sebagai inspektorat ya kita sering memberikan arahan kepada teman-teman, kita ini lembaga inspektorat loh. Kita yang meminta teman-teman berintegritas, makanya kita terlebih dahulu harus berintegritas gitu. Ya, jangan sampai kita ngomong integritas, kita tidak berintegritas. Itu tetap kita gaungkan kepada teman-teman sehingga teman-teman kita di inspektorat khususnya paling tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada teman-teman yang lainnya. Program apa Pak atau mungkin strategi apa nih Ki yang menjadi prioritas dari inspektorat sendiri dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi mungkin Ki? Kalau itu pencegahan korupsi ini kan sebenarnya tugas yang sangat melekat di kita itu ya, karena kita kan pengawasan. Sudah barang tentu itu merupakan awal dari pencegahan terjadinya korupsi. Karena sebelum pengawasan kita juga melakukan tugas-tugas memanage risiko, memanage risiko karena kita kan tahu bahwa semua kegiatan, semua program punya risiko kan itu, baik risiko fraud. Nah ini yang berbahaya, fraud kecurangan ini dan risiko administrasi lainnya. Sehingga risiko-risiko ini ya yang harus kita kelola. Nah, ketika kita sudah menentukan risiko apa yang mungkin terjadi,
maka bagaimana mengelola sehingga risiko itu tidak terjadi. Oke. Nah, itu kita tetap gaungkan, tapi itu kan tugas utama kita memang itu. Sehingga kalau kaitkan dengan anti korupsi sebenarnya ini sudah ada sih lembaganya KPK kan, karena kita partner kerja dari KPK, sehingga bagaimana kita khususnya di daerah bisa menggaungkan perilaku anti korupsi ini. Nah, ini sebenarnya yang lebih utama ya. Karena ketika masyarakat paham apa itu korupsi, bagaimana mencegah korupsi, kemudian apa dampak dari korupsi. Nah, sehingga ketika itu sudah paham, kemudian dia mau untuk tidak berperilaku korupsi, untuk bisa berintegritas, maka kami yakin bahwa bangsa ini akan bisa ke depan lebih maju. Wah, nggih. Terus menggaungkan atau Iya. menekankan edukasinya dulu Iya. Kenten Pak nggih. Iya. Tapi serangkaian dengan hari anti korupsi nanti mungkin apa saja Pak? Ada kegiatan-kegiatan lain tidak Pak? Dari tadi anak usia dini, Ya. SD, SMP berarti Iya. itu yang ditekankan untuk seni Besok menggambar. dilanjutkan dengan senam anti korupsi tanggal 27 Oke, di mana Iya. Pak? di Gedung Kesenian ya. Di Yang Gedung Kesenian. mengikutinya? Dari tingkat SMA. Oke. Iya. Sebenarnya sih itu merupakan rangkaian dari upaya kita memperingati Hari Korupsi, karena dari KPK minta bagaimana kita sebagai partner kerjanya bisa menggaungkan ini, bisa membuat suatu kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa mengarah untuk memperbaiki mental masyarakat. Iya. Ya, itu sebenarnya, sehingga dari imbauan dari KPK itu kita mencoba apa sih yang bisa kita dilakukan di daerah. Paling tidak kami berpikir ini kan masalah korupsi yang sudah terjadi banyak, kemudian bagaimana mengantisipasi ke depan, sehingga dari pendidikan anti korupsi lah yang paling perlu ya, pendidikan anti korupsi, kemudian sosialisasi pengetahuan tentang korupsi. Dan yang paling seperti saya sampaikan tadi, yang paling bisa nanti seperti anggaplah di apa namanya di ketentaraan kan, kosongkan dulu pikiran ya, baru dijejali gitu. Oke. Nah, artinya kita juga berawal dari anak-anak TK, PAUD, bagaimana dari tingkat PAUD sudah kita berikan pemahaman tentang anti korupsi, sehingga ke depan pasti kami yakini bisa akan lebih baik. Oke. Berarti dari inspektorat sendiri rutin mengadakan sosialisasi atau edukasi seperti ini atau bagaimana Pak? Kalau sebenarnya sih kita di pengawasan dulu memang iya. Tapi sekarang dengan adanya kerjasama atau partner kerja dengan KPK, ya kebetulan juga ya, baru beberapa tahun ini kami diberikan anggaran berdasarkan mandatory spending. Nah, artinya anggaran kita juga lumayan besar gitu, sehingga kita harus mencari inovasi-inovasi apa yang harus kita lakukan. Kalau sebelumnya memang belum ada kegiatan ini, tapi dengan anggaran, karena dulu anggaran yang diberikan mungkin tidak sesuai dengan mandatory spending, sehingga dengan ditetapkannya mandatory spending, sehingga kami memiliki anggaran yang lumayan besar, sehingga kami harus berupaya kegiatan apa yang harus kita lakukan sehingga ke depan berguna bagi bangsa dan negara kan. Ini kan kalau anti korupsi ini digaungkan kemudian bisa dilaksanakan kan sangat-sangat berguna bagi bangsa dan negara. Benar, baik. Baik, ini ke Paksi dulu niki sama Ibu Sekretaris dulu niki, Sekretaris Inspektorat Bu Made. Kalau dari Ibu sebagai sekretaris juga sebagai Paksi Bu Leleng begitu Bu nggih? Iya. Nggih. Dan gimana Bu, mungkin peran Paksi sendiri untuk memperkuat ekosistem anti korupsinya juga nih Bu, seperti apa? Iya, baik, terima kasih. Terkait dengan peran Paksi itu, sebenarnya kan Paksi ini merupakan programnya KPK, di mana di daerah itu diminta untuk ada penyuluh-penyuluh anti korupsi yang mampu menjadi perpanjangan tangan KPK dalam melaksanakan sula yang pertama
itu sula pendidikan. Jadi kalau pemberantasan korupsi kan ada 3, Oke. sula pendidikan, sula pencegahan, dan sula penindakan. Nah, inspektorat sendiri itu kan ada di 2 sula, sula pendidikan dan pencegahan. Nah, khusus untuk sula pendidikan ini diberdayakanlah penyuluh anti korupsi. Nah, kebetulan di Kabupaten Buleleng saat ini sudah ada 4 orang, termasuk saya sendiri, dan tahun ini juga kita sudah menyebarkan permohonan nama-nama untuk masing-masing OPD agar menyerahkan 2 orang calon paksi. Nah, itu. Nah, tentunya dalam melaksanakan tugasnya ini sangat beririsan sekali dengan peran dari inspektorat, dan sesuai dengan SK Gubernur bahwa inspektorat sendiri ditunjuk sebagai sekretariat paksi. Nah, untuk itu program-program paksi sendiri itu selalu berhubungan dan berkaitan erat dengan programnya inspektorat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Inspektur, dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah, bagaimana kita bisa membangun budaya integritas dan budaya anti korupsi itu mulai dari generasi muda kita, kemudian bagi pegawai-pegawai kita juga, dan juga harapannya tentunya pencegahan korupsi ini kan tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah. Peran serta masyarakat pun diharapkan untuk bisa membantu bagaimana agar tidak terjadi tindak pidana yang merugikan masyarakat semua. Nah, inilah yang kita terus upayakan, dan kita juga sudah susun program-programnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Inspektur. Kita sosialisasi juga waktu di bulan pada saat HUT Kota Singaraja, kita juga lakukan kegiatan yang ada di lingkup pemerintah daerah, kemudian pada saat pariwara anti korupsi bertepatan dengan HUT kemerdekaan juga kita lakukan sosialisasi di dunia pendidikan. Kemudian ada lomba video reels itu untuk bisa mengajak semua komponen untuk ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan anti korupsi ini. Dan sekarang untuk Hakordia sendiri, seperti yang disampaikan sama Pak Inspektur, kita sudah menyusun rangkaian kegiatan Hakordia. Sosialisasi juga ada nanti tanggal 1 Desember itu untuk perbekal dan klien desa adat. Apa aja Bu programnya nanti untuk Hakordia ini ya? Untuk hari kemarin kan seperti disampaikan sama Pak Inspektur itu kita lomba mewarnai tingkat PAUD, kemudian lomba menggambar tingkat SD, digital painting tingkat SMP. Nah, besok kita ada lomba senam integritas tingkat SMA SMK. Selain itu kita juga ada lomba menulis cerpen tentang budaya integritas dan anti korupsi. Itu level SMA, dan hari ini pengumuman di media sosial kita. Kemudian besok sorenya setelah senam kita ada sebenarnya puncak festivalnya gitu, penyerahan hadiah, dan juga kita ada pegelaran seni. Jadi sosialisasi kita tidak hanya monoton ceramah gitu. Jadi ada pelibatan dari seni dan sastra di sana. Nah, nanti di tanggal 1 Desember baru kita sosialisasi ke perbekal dan juga klien desa adat. Itu terkait dengan bagaimana hukum adat nanti bisa memperkuat hukum positif kita di masyarakat untuk bisa penerapan budaya-budaya integritas ini bisa dilaksanakan di masyarakat. Mungkin itu sih. Anti korupsi dan langsung melibatkan begitu ya, karena biasanya kalau sosialisasi dengan ceramah saja itu sekarang belum tentu nyentuh. Iya, kurang menarik. Wah, ini luar biasa. Tapi bagaimana nantinya mengevaluasi efektivitas program yang pencegahan korupsi yang dilaksanakan itu, Bu? Ya, tentunya kita kan harapannya ini berkelanjutan ya, Bu ya. Nah, jadi kemarin kita dapat insight dari anak-anak, ternyata hasil karya mereka untuk hasil gambar, digital painting dan juga mewarnai itu luar biasa.
Nah, ini kita jadikan sebagai media publikasi sebenarnya, media komunikasi, media edukasi. Entah itu nanti kita tahun depan kita akan sasar ke sekolah-sekolah. Ini loh gambarnya teman-teman kalian gitu. Jadi ada pesan-pesan di dalamnya. Dan kemarin menarik juga ada yang sampai bisa menyampaikan untuk budaya integritas ini dari mulai dini dengan tidak mencontek. Ada kantin kejujuran. Nah, ini kan sebenarnya pesan yang sangat luar biasa yang bisa disampaikan oleh anak-anak melalui dengan bahasanya mereka gitu. Nah, kita melihat mereka memahami apa yang mereka buat, berarti itulah yang kita pakai media. Nah, jadi kan mungkin bahasa orang dewasa sama anak-anak kan beda. Nah, kemudian untuk cerpen, kita nanti rencana buat buku. Buku ini kita akan sampaikan ke sekolah-sekolah untuk bisa nanti menjadi media pembelajaran, entah itu media literasinya gitu kan, media bagaimana dia menceritakan cerpen ini gitu. Nah, tentunya ini memang harus berkelanjutan, tidak boleh sampai hari ini kegiatan selesai. Sebenarnya ini awal sih. Baik. Berarti ini pertama kali dilaksanakan, Bu? Iya. Untuk festival akordianya baru pertama kali. Wah, luar biasa ini. Dan karena kalau misalnya korupsi, apalagi anak-anak, mungkin mereka tidak tahu yang namanya korupsi, yang mana korupsi, mana tidak, begitu Bu ya. Ada juga kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dibiasakan, ternyata itu merupakan salah satu bentuk korupsi. Seperti tadi mungkin di kantin juga 1.000 gitu, dibiasakan. Seperti ngambil OT 2 tapi bayarnya 1, itu kan juga termasuk korupsi begitu ya. Hal-hal seperti itu. Ibu, ini karena pertama kali juga dilaksanakan begitu, mungkin pendengar kita juga antusias ini mendengarkan ya, ingin ikut bergabung. Mungkin kita akan sapa juga Ibu ya, mohon izin dan Bapak Niki di line telepon 24644 dan juga di WhatsApp-nya di 0811399990 untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ingin ikut bergabung juga bersama kami pagi hari ini dalam dialog Hebali Kengken. Kita masih membahas begitu ya terkait dengan Harkodia satukan aksi basmi korupsi. Kita sapa Anda pendengar, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Om Swastiastu. Pak Astawa Ring Bungkulan. Terus silakan Bapak ingin disampaikan iki. Nggih. Tanggal 9 hari pemberantasan korupsi sedunia. Nah, khusus untuk di Indonesia sudah kita dengar, kita amati terjadi oknum-oknum yang berbuat korupsi. Nah, khusus untuk di Beleleng, terutama Bapak Inspektorat beserta sekretarisnya, saya menghargai sosialisasi ini, edukasi ini betul-betul tugas Bapak bisa didengar, bisa dilaksanakan oleh aparat birokrasi yang ada di Buleleng. Dan laksananya saya harapkan Bapak harus jeli dari perencanaan, dari ada komunikasi atau dengan DPR gitu. Yang harapan jangan di sana terjadi deal-dealan. Tadi disebutkan yang Bapak minta proyek itu digelembungkan kan, itu keuntungannya itu untuk sendiri gitu. Jangan sampai terjadi hal itu. Nah, sekarang untuk menangani seperti Titiang menyampaikan ini secara jujur gitu. Kita mengamati di Buleleng ini masih perlu ditingkatkan pemeriksaannya. Apalagi Bapak sudah ditugaskan oleh KPA bagaimana caranya memberantas korupsi di Buleleng. Suatu contoh seperti BLT itu misalnya. Itu yang belum pernah mendengar dari inspektorat bergaung masalah BLT yang disalahgunakan. Kedua, yang informasikan mumpung
yang sebagai masyarakat yang mendengar, miris rasanya mendengar itu. Coba aja Pak periksa ya, pembangunan TK, tolong catat itu, pembangunan TK negeri di Banjarjauh di RT Ngurah Rai. Itu yang benar katanya guru-gurunya karena tidak keseluruhannya itu dibangun kan itu sampai guru-gurunya mengumpulkan uang untuk bagaimana menata lingkungan di sana. Yang miris mendengar hal yang demikian. Nah, kenyataan sekarang proyek itu sudah jalan. Apa cocok itu uangnya sekian atau bagaimana? Yang ini sudah kena saya ompet pernikahan kan. Nah sekarang Pak sebagai petugas inspektorat, tolong itu diperhatikan jangan sampai mudah-mudahan kok itu begitu tidak benar terjadi begitu. Kalau terjadi benar itu begitu, saya malu rasanya menjadi inspektorat dekat sekali itu. Dan sesuai dengan inspektorat yang dulu kan secara reguler memeriksa ke desa-desa, ke kepala bekal, ke lurahan, dan ke dinas-dinas. Itu yang belum rasanya menyentuh apa yang kita inginkan sekarang bersama. Tadi katakan untuk persatuan dan kesatuan begini begitu, untuk bangsa dan negara sampai dari sekretaris mengatakan bahwa dari tingkat TK sudah diberikan pendidikan memberantas COVID. Kenyataannya belum ini didengar oleh anak-anak kita begitu. Nah ini yang menjadi problem kita begitu. Jadi yang harapkan betul-betul inspektorat ini sudah dimana oleh KPA. Apa yang menjadi tanggung jawab Pak harus dijalankan, dengan bagus. Sekian, terima kasih. Pak Astawa, mohon maaf, Pak Astawa. Halo. Tadi menyinggung terkait dengan TK negeri di mana nih Pak Astawa nggih? Di Banjarjawa. Ya. TK negeri di Banjarjawa kenten nggih pembangunan. Itu di Jalan Etim Ngurah Rai. Itu di sebelah barat. Pernah diperiksa sama wakil bupati di sana. Saya tidak tahu ada laporan atau bagaimana. Baik. Terima kasih Pak Astawa. Sekian, terima kasih. Suksama Pak Astawa Ring Bungkulan sudah ikut bergabung juga pagi niki nggih. Terima kasih Pak Astawa sudah ikut bergabung. Satu penelpon kembali kami sapa Anda pendengar di line telepon dan juga di WhatsApp. Niki wentan Pak Nyoman Sudarsana pagi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Mbak Eni. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana niki di Bakti Seraga. Deras Pak Nyoman. Selamat pagi Om Swastiastu Bapak Inspektorat. Om Swastiastu. Dan Ibu juga ya. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi kami telah mendengarkan perbincangannya, pemaparannya terkait dengan anti korupsi. Kami sangat apresiasi pada Bapak Inspektor telah menyampaikan program-programnya, itu sangat bagus sekali. Itu perlu berkelanjutan. Kami melihat di mana korupsi di Buleleng ini sudah menjalar di semua sektoral ya, di desa adat, dan juga di pemerintahan. Ini harapan kami pada Bapak Inspektor agar betul-betul mengadakan ya sesuai tugas Bapak sebagai pengawasan, inspeksi dan pemeriksaan. Harapan kami agar betul-betul dilakukan pemeriksaan secara rutin, di mana masyarakat juga mengharapkan hal yang menjadi harapan kita adalah mengadakan pengawasan, pemeriksaan di setiap sektoral. Tentunya juga edukasi pada anak-anak yang tadi disampaikan itu sangat luar biasa sekali. Bapak selaku inspektor, bagaimana yang telah dilakukan
di Buleleng ini kami lihat banyak pelanggaran-pelanggaran yang harus ditindaklanjuti. Tentunya sebagai sinergitas dengan masyarakat sangat penting sekali dilakukan. Di sini kami terakhir ada pertanyaan untuk Bapak, bagaimana hasil pengawasan yang telah dilakukan di Buleleng ini? Apakah ada hasilnya atau bagaimana? Yang terutama yang terpenting adalah pemberian edukasi kepada masyarakat dan juga bagi pemegang keuangan di sektoral tersebut. Ya. Itu saja kami sampaikan. Nggih. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak ini korupsi di Buleleng dapat diantisipasi, dapat dicegah, dapat dikurangi. Ya. Sekian, terima kasih kurang Ya. lebihnya. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana niki di Bakti Sraga. Terima kasih Pak Nyoman. Rahayu niki Pak Nyoman. Nah, itu 2 penelpon, 1 penelpon lagi mohon izin Bapak nggih, nanti sekalian ditanggapi niki di 2464 pagi niki. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Pro 1 Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa Pak? Mbak ini Batalia. Oh nggih Pak Jero Maliarsa niki Bondalem. Nggih. Nggih, Pak Maliarsa Bondalem terus Pak Jero. Nggih, Om Swastiastu, Ibu Bapak, Om Swastiastu. Swastiastu Pak. sebagai narasumber. Luar biasa program dan uraiannya tadi. Penyebab korupsi itu kan jelas tugas beratnya dari inspektorat. Kontrolnya harus jelas. Jangan sampai kontrolnya kurang menggigit, malah ikut di dalamnya. Kemudian keterbukaan, transparansi itu penting sekali bagi inspektorat untuk menyampaikan hasil temuan apa dan sebagainya. Dalam bahasa Balinya, ampure Bapak dan Ibu, Mbak Heni, sang saje teh. Saje itu sekem sungguh-sungguh betul-betul melaksanakan tugas dengan jujur, transparan. Karena inspektorat ini berat tugasnya. Ya, ya. Mengawasi keuangan yang dipergunakan, yang diturunkan pemerintah di sektor-sektor yang lainnya. Saja itu tiang singkat, catat Mbak Heni, penting salahnya. Nggih. Saja itu sistemnya yang baik. Tesnya ini. Supaya benar-benar hanya itu andal pelaksanaan sebagai pengawasan. Jelas pemakaian tugas-tugas dari masing-masing. Sedangkan terakhir andil. Andil ini supaya benar-benarlah inspektorat ini berandil yang tinggi sehingga tidak ada kebocoran keuangan di mana-mana. Pak Nyoman tadi menyampaikan Sudarsana kan sudah mewabah ini. Sudah sadar dan sebagainya. Apakah benar seperti itu Pak Inspektorat dan Ibu? Kalau lihat dari pengertian inspektoratnya, I-nya itu kan integritas, jujur di sini. Sistemnya baik, pengawasan yang benar, kooperatif, totalitas turun mau mengawasi yang benar, rajin memperhatikan, mengawasi, sehingga tegas, jangan pandang bulu. Tidak ada istilahnya pandang bulu. Asal inspektorat mau bekerja dengan baik, saya yakin anti korupsi kita berjalan dengan baik. Tidak teori-teori saja lah. Karena apa? Untuk memberantasnya mungkin perkuat penegakan hukum. Hukum berani enggak akan menghukum yang korupsi? Berani enggak di Indonesia ada hukuman mati? Nah, itu yang maksudkan. Inspektorat itu tugasnya berat sekali dan sebagainya. Nah, sepatu bata, sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru jangan disimpan halam hati. Asik, nggih. Rahayu Suksema rahayu pisan niki Pak Jero Maliarsa sudah ikut bergabung juga pagi niki nggih. Yang ikut di WhatsApp mohon maaf, mohon izin dumun kita jeda dulu sejenak. Nanti untuk Anda yang ingin ikut bergabung bisa di sesi selanjutnya nggih. Kita jeda dulu sejenak, mohon izin Bapak sama Ibu. Dan untuk pendengar Pro 1 tetaplah bersama kami di Pro 1 dalam dialog Hebal Gengken.
Halo, RRI. Halo RRI. Halo, RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hebal Kengken. Kita masih berbincang bersama Bapak Ibu Tukaruna SH, selaku Inspektur Kabupaten Buleleng, dan juga bersama Ibu Nimadi Susi Atnyani SEAK MM, Sekretaris Inspektorat sekaligus Paksi Buleleng. Terkait Harkodia untuk tahun ini dengan tema Satukan Aksi Basmi Korupsi. Tadi pendengar kita antusias sekali Ibu, Bapak niki sudah ikut bergabung, wenten Pak Astawa di Bungkulan, wenten Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Srage, kemudian ada Pak Jero Maliarsa juga di Bondalem. WhatsAppnya banyak juga mengirimkan, niki wenten Pak Madiri Bawo juga mengirimkan WhatsAppnya. Untuk para narasumber, selamat sukses melaksanakan tugas inspektorat pengawasan untuk tidak sampai terjadi penyelewengan. Pengawasan mendalam sebaiknya dari proses perencanaan dengan baik dari segi teknis dan non teknis, dan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau program sebaiknya pengawasan pelaksanaan agar dilaksanakan sesuai segi teknis dan segi anggarannya. Terima kasih dan selamat melaksanakan tugas, Rahayu katanya Niki. Luar biasa. Bapak mungkin bisa ditanggapi juga Niki satu-satu tadi tanggapan pertanyaan juga dari pendengar. Silakan Bapak. Baik, terima kasih ini kepada Pak Astawa, kemudian Pak Nyoman Sudarsana dan Pak Jero Maliarsa. Nah, kalau kita berbicara masalah anti korupsi Bu ya, sebenarnya kita di pemerintah daerah sudah mulai berbenah Bu. Jadi kita di inspektorat melakukan pengawasan itu mulai dari perencanaan seperti apa yang disampaikan tadi. Dari perencanaan kita sudah melakukan review dari penentuan SSH Bu, Satuan Standar Harga. Kemudian kita mereview RKA, Rencana Kerja Anggaran. Kemudian setelah itu berjalan, kemudian dari programnya itu juga kita melakukan audit, pemeriksaan kan itu memang tugas kami di inspektorat. Namun memang seperti apa yang disampaikan tadi, kami dari inspektorat
tidak bisa melakukan pemeriksaan apa istilahnya semua OPD semua desa gitu, karena personil kami tidak sebanyak itu gitu. Artinya kami hanya mempunyai beberapa personil yang punya kualifikasi sebagai pemeriksa, sehingga tidak mencukupi 1 tahun bisa memeriksa semua obrek. Nah, jadi kami dalam menggunakan sumber daya manusia yang kami punya, kami menyusun PKPT namanya, program kerja pemeriksaan tahunan. Artinya setiap tahun kami memeriksa beberapa desa, beberapa OPD gitu. Tidak bisa semua kami lakukan pemeriksaan. Syukur-syukur pada tahun ini Bapak Bupati memberikan kami tambahan personil 41 orang. Mudah-mudahan ke depan kami sekarang hanya punya 27 auditor dan P2 OPD. Tentunya dengan 27 yang punya sertifikasi kami tidak bisa melakukan pemeriksaan ke seluruh desa, seluruh OPD. Apalagi kita juga punya sekolah yang banyak. Itu semua merupakan obrek yang harus kami periksa. Tapi dengan personil yang ada kami optimalkan dengan penyusunan PKPT tadi. Jadi kami punya personil sekian, kemudian punya waktu sekian, maka berapa yang bisa kami lakukan gitu. Nah, sehingga seperti tadi tidak semua OPD. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan tambahan 41 personil ini nantinya bisa obrek yang kita ambil bisa lebih banyak. Mungkin belum tentu juga bisa semua dalam setahun gitu. Ini mohon maaf ini ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, kemudian kalau masalah pemeriksaan seperti saya sampaikan tadi, kami melakukan pemeriksaan dari perencanaan, Bu. Perencanaan. Karena tujuan kami menekan sekecil mungkin, kalau memungkinkan tidak ada lagi korupsi gitu. Ya, itu memang tujuan kami, dan kami selalu mengupayakan dalam pelaksanaan tugas selalu mengupayakan integritas. Artinya apa yang menjadi hasil pemeriksaan kami itu juga akan di-QA, Pak. Artinya akan dinilai oleh BPKP. Bagaimana hasil pemeriksaan kami, bagus enggak gitu, sesuai enggak gitu. Ya, itu ada penilaiannya dari BPKP. Nah, kemudian kami berharap juga dengan luas wilayah Buleleng yang hampir 25% dari Bali, wilayah Bali, kemudian dengan penduduk yang banyak, mungkin terbanyak di Bali ya. Kemudian dengan luas dan penduduk yang begitu banyak, kami mempunyai banyak obrek dengan person yang kami miliki seperti tadi. Kami sangat-sangat berharap ini teman-teman di luar kami, termasuk semua masyarakat juga ikut melakukan pengawasan. Ini kan pengawasan masyarakat sangat perlu gitu. Artinya untuk kita bisa berbenah ke depan mewujudkan daerah ataupun negara yang lebih baik, maka pengawasan masyarakat sangat perlu. Sehingga jangan sampai pengawasan itu hanya dibebankan pada inspektorat saja. Nah, dengan pengawasan masyarakat kami berharap kami menyediakan link apa istilahnya span lapor. Artinya masyarakat ikut mengawasi ketika melihat terjadinya hal-hal yang mencurigakan yang bisa merugikan keuangan baik pemerintahan desa atau OPD dan keuangan lainnya, bisa melaporkan ke span lapor. Nah, bukan hanya merugikan saja, kalaupun pelayanannya juga kurang bagus, di mana OPD pelayanannya kurang bagus, kemudian desa pelayanannya kurang bagus, silahkan sampaikan ke span lapor, pasti kami tindak lanjuti. Ya. Artinya ketika nanti permasalahan yang disampaikan kepada OPD apa, maka kami akan menyampaikan kepada OPD yang bersangkutan untuk segera menindaklanjuti. Tapi kalau merupakan pengaduan yang bersifat pengawasan, maka kami sendiri yang akan turun melakukan pengawasan. Sehingga sekali lagi kami sangat berharap kepada seluruh masyarakat agar ikut melakukan pengawasan. Baik silahkan langsung kepada inspektorat
kami berterima kasih. Kalau memang tidak bisa kesepan lapor, ini semua nanti di link-linknya mungkin disampaikan oleh Bu Susi sebentar. Baik. Nah kemudian masalah DK ini, nah ini DK seperti permintaannya Pak Asdaud tadi, kami akan segera tindak lanjuti. Apalagi ini sudah jelas DK negeri di Banjarjawa, nanti kami akan kirimkan tim untuk bisa mengecek ke lapangan bagaimana sih sebenarnya. Nah, Hal-hal seperti ini yang sebenarnya diperlukan ya Pak ya. Iya, hal-hal seperti ini. Kami kan dengan personil yang sangat terbatas, kalau ada hal-hal di luar pantauan kami jelas kami tidak tahu. Makanya kami minta masyarakat mari ikut menjaga Buleleng ini. Iya. Mari kita sama-sama awasi dan sampaikan kepada kami. Kami pasti bertindak. Oke. Nah, mungkin itu sementara. Baik, mungkin dari Ibu ada tanggapan juga nih Bu dari Mungkin masukan sedikit menambahkan saja Bu, dari apa yang disampaikan oleh Pak Astawa, Pak Nyoman Sudarsana dan Pak Jero Maliarse, itu kita lihat bagaimana dukungan dan harapan ya, harapan masyarakat pada lembaga kami di Inspektorat untuk bisa membangun sistem yang bagus dan bisa mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang. Nah itu mudah-mudahan ke depan sesuai harapannya juga Pak Inspektur, kita berkomitmen untuk lebih optimal lagi, dan tentunya peran serta dari masyarakat ini memang menjadi satu hal yang penting untuk bisa kita melakukan deteksi dan pencegahan dini. Nanti masyarakat bisa melaporkan atau menyampaikan ke Inspektorat melalui surat, kemudian atau datang langsung, atau lewat SP4N lapor, atau ke email inspektorat bulelengkap.go.id. Nah itu channel-channel yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang memang perlu harus kita awasi dan kita klarifikasi gitu. Selain itu sebenarnya selain pengawasan untuk audit sendiri, kita juga sebenarnya untuk seluruh OPD, seluruh perangkat daerah dan juga desa, kita lebih cenderung ke pembinaan dan pengawasannya, di mana di sisi pembinaan ini sendiri kita berusaha membuat sistem di masing-masing perangkat daerah untuk sistem pengendaliannya memadai. Jadi ada istilahnya SPIP gitu. Kemudian manajemen risiko seperti yang disampaikan oleh Pak Inspektur, dan inilah yang menjadi kunci juga dari program-program kita yang menjadi program prioritas kita, tidak hanya dari sisi audit, tetapi istilahnya Inspektorat sudah tidak lagi menjadi watchdog. Kalau dulu kan kayak sejenis anjing pengawas yang hanya bisa mengawasi, tetapi kita adalah mitra strategisnya untuk bisa melakukan early warning system, pencegahan dini, deteksi dini ini melalui mekanisme SPIP, kemudian manajemen risiko yang kita awasi dan kita pantau secara kontinu. Nah itu mungkin tambahan dari saya Bu, terkait dengan pertanyaannya, dan luar biasa sekali dukungan dan harapan masyarakat ini. Tapi kalau sudah karakternya baik dan tidak ada celah untuk korupsi, nampaknya tidak ada yang bisa korupsi lagi begitu ya Bu ya. Dan di YouTube kita juga banyak memberikan apresiasi. Ibu mantap, selamat pagi Inspektorat bisa satukan aksi basmi korupsi, mantap dan keren Inspektorat. Kemudian keren dan menarik sekali. Banyak support juga ini yang disampaikan di kanal YouTube, dan korupsi memang susah untuk dibasmi, tapi terima kasih untuk selalu melawan korupsi, semangat katanya. Tapi kalau untuk mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif untuk mengawasi begitu Bu, kalau misalnya ada yang melapor, ini di keep nggak, atau maksudnya terkait dengan identitas, takutnya masyarakat atau ASN malah takut ini melaporkan gitu, gimana Bu? Atau Bapak Niki dari semua? Kalau sesuai dengan ketentuan ya kami menjamin Bu. Artinya ketika yang laporan yang bisa kami tindak lanjuti adalah laporan yang ada personil pelapornya, kemudian alamat, sehingga kami mudah konfirmasi. Nah, kami jamin yang bersangkutan aman kok. Ya,
Itu jaminan kami. Karena ketika tidak ada person yang melaporkan, nanti kami konfirmasi untuk pencari datanya kan sulit. Iya, iya. Ya, makanya kita perlukan bahwa, dan itu memang diatur dalam ketentuan yang bisa kami tindak lanjuti adalah ketika personnya ada, alamatnya ada, kemudian yang dilaporkan apa jelas. Oke, Ya. baik, luar biasa nih, hampir 1 jam kita Ya. berbincang dan pembahasan yang menarik dan informatif juga ya pendengar Pro 1. Tapi sebelum kita akhiri, izinkan saya meminta pesan juga dan harapan dari kedua narasumber Niki, Bapak dan Ibu. Bagaimana pesan dan Bapak Ibu Niki terhadap masyarakat Buleleng, khususnya Niki, untuk ikut berperan dan semangat satukan aksi basmi korupsi begitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih ini khususnya pada masyarakat Buleleng ini. Jadi kita sebagai masyarakat Buleleng sudah barang tentu ingin daerah ini maju kan itu Bu. Nah, kemajuan suatu daerah pasti ditentukan oleh person atau perbuatan masyarakatnya itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian kami mengajak seluruh masyarakat Buleleng, mari bersama-sama mengupayakan berlaku anti korupsi, kemudian menanamkan integritas diri. Ya, sehingga boleh kita menerima, boleh, karena penerimaan itu kan ada bagian dari korupsi Bu. Tapi kapan itu diterima, sebatas apa diterima, itu ada juga yang di luar korupsi. Itu boleh menerima, tapi harus sesuai itu. Sehingga kami mengajarkan kepada teman-teman jangan sekedar atau jangan asal menerima apapun itu pemberian orang, karena itu akan berdampak juga pada korupsi. Tapi lihat apa yang harus diterima, apa yang tidak boleh diterima. Jangan asal menerima. Karena teman-teman juga mungkin ya banyak di pemerintah daerah khususnya yang memberikan pelayanan masyarakat sangat-sangat berharap mungkin ada pemberian ya. Itu sebenarnya yang tidak boleh. Ya, karena itu akan bisa mempengaruhi kinerja daripada pelayanan itu sendiri. Kalau umpamanya saudara yang membeli, ya orang namanya saudara pasti bisa. Tapi kalau terkait dengan pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh pemerintah, itu jangan. Sekecil apapun itu, ketika kecil kemudian dibiasakan, itu akan lama-lama menjadi lebih besar. Nah, itu yang sangat berbahaya dan itu akan merugikan semua pihak. Tidak yang memberi saja, tapi yang menerima juga nantinya akan mengalami dampaknya. Itu yang kita tidak harapkan ya. Mari kita sama-sama berintegritas. Apa yang bisa kita terima, apa yang tidak bisa kita terima, itu yang kita lakukan. Baik. Untuk Ibu, silakan Bu Niki, Ya. pesannya. Baik, sesuai dengan tema Hakordia 2025, satukan aksi basmi korupsi. Mungkin kami dari Paksi Buleleng mengajak seluruh masyarakat untuk menyatukan aksi, menjaga tanah air kita, menjaga daerah kita dengan tidak melakukan tindakan korup. Mulai dari lingkungan keluarga, kami mengajak semua masyarakat untuk membiasakan hal yang benar, bukan membenarkan yang biasa, tidak menormalisasi hal-hal remeh yang menjadi bibit-bibit korupsi. Sehingga pendidikan mulai dari lingkungan keluarga, kemudian meluas di pendidikan di sekolah dan juga sampai ke masyarakat, itu bisa ditanamkan budaya-budaya integritas dan budaya-budaya anti korupsi. Mungkin itu. Wah, luar biasa ini kata-katanya ya pendengar. Jadi jangan menormalisasi mungkin yang ada kebiasaan-kebiasaan yang ternyata itu merupakan suatu korupsi begitu ya, padahal itu semua merupakan bibit-bibit korupsi begitu, karena merasa anak sudah biasa begitu kan, sudah biasa memberikan tip atau apa begitu, itu kan termasuk korupsi juga begitu Bu ya. Wah, luar biasa nih, terima kasih banyak Bapak dan Ibu di hari peringatan Hakordia 2025 ini. Semoga bukan sekedar seremoni saja begitu, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama begitu ya pendengar. Mari kita satukan aksi basmi korupsi dan mengajak seluruh elemen masyarakat pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada untuk tidak hanya menolak korupsi tetapi menjadi bagian dari gerakan menjaga
berintegritas itu sendiri. Semoga apa yang disampaikan hari ini juga bisa menjadi motivasi bagi kita semua ya untuk terus membangun Buleleng yang bersih, transparan dan berintegritas. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja juga kami akhiri dialog Hai Balik Kenken pagi ini, dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Hedi Batalia, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima.